Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kali ini aku ingin membahas salah satu kisah yang cukup sering ya dibawa oleh para apologet Kristen untuk menyerang Islam, yaitu tentang bumi di atas punggung ikan nun atau di atas punggung ikan paus ya. Kisah bumi di atas ikan paus atau ikan nun dihubungkan dengan tafsir Al-Quran surat Al-Qalam ayat 1 yang berbunyi Nun wal qalami wama yasturun, yang artinya Nun demi kalam dan apa yang mereka tulis. Ada beberapa buku tafsir Al-Quran yang mengutip pendapat beberapa mufasir yang menghubungkan kata Nun tersebut dengan seekor ikan yang menopang bumi di atas punggungnya. Di antaranya ada di tafsir At-Tabari dan tafsir Al-Qurtubi. Walaupun tafsir-tafsir tersebut hanya mengutip pendapat beberapa perawi dan tidak menjadikannya hujjah atau pegangan. Namun kisah seperti ini tentu sangat rentan menjadi bahan olok-olokan atau cercaan oleh oknum-oknum penyesat dari umat sebelah yang ingin merendahkan dan menjatuhkan agama Islam sekaligus untuk menggoyah keimanan umat Islam yang mungkin masih awam akan kisah-kisah seperti ini, maupun yang awam terhadap ajaran Islam secara umum. Tentu akhirnya usaha-usaha seperti itu ditujukan agar umat Islam yang awam akhirnya meninggalkan Islam dan mungkin jadi tertarik kepada ajaran agama mereka yang menurut mereka tidak mengandung kisah-kisah dongeng yang serupa itu. Katanya sih begitu ya. Umat Islam harus berhati-hati dengan misi seperti itu. Kisah bumi berada di atas punggung ikan nun adalah salah satu kisah yang berasal dari riwayat Israiliyat yang masuk ke tengah-tengah umat Islam karena dibawa oleh mantan ahli kitab yang masuk Islam. Kemudian kisah tersebut diadopsi oleh umat Islam dan seterusnya diriwayatkan secara turun-temurun tanpa diteliti lagi kebenarannya. Bantahan terhadap kisah bumi di atas punggung ikan nun itu sudah dirangkum di dalam buku Israiliyat dan hadis-hadis palsu tafsir Al-Quran yang ditulis oleh salah satu ulama sekaligus cendekiawan Muslim yang bernama Profesor Dr. Muhammad Ibn Muhammad Abu Syahbah. Bantahan serupa juga terdapat di dalam buku kisah-kisah dalam Al-Quran yang ditulis oleh Dr. Hamid Ahmad At-Thohir. Nah, ini tampilan kedua buku yang aku sebutkan tadi ya. Kedua buku ini sangat bagus dan sangat aku rekomendasikan untuk dimiliki oleh setiap muslim ya. Ini dikutip dari buku Israiliyat dan hadis-hadis palsu tafsir Al-Quran yang aku sebutkan tadi. Ini di halaman 325 ya. Aku bacakan ya yang di dalam kotak merah. Yaitu Israiliyat penafsiran Nun wal Qalami. Termasuk dari Israiliyat adalah apa yang disebutkan oleh banyak mufasir saat menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala Nun wal Qalami atau nun demi pena, yaitu bahwa dia adalah ikan paus yang di atasnya bumi berada dan yang dinamakan Yahmud. Ibnu Jarir dan As-Suyuti menyebutkan banyak riwayat dari Ibnu Abbas, di antaranya bahwa pertama kali yang diciptakan Allah adalah pena. Maka ditulislah semua apa yang akan terjadi. Kemudian Allah mengangkat uap air. Dari uap air itu diciptakan langit. Lalu Allah menciptakan Nun dan bumi dibentangkan di atasnya. Lalu Nun bergoncang hingga bumi menjadi bergerak dan miring. Maka Allah mengokohkannya dengan gunung-gunung. Nah, ini di halaman berikutnya bisa dibaca secara lengkap ya, tapi aku akan membacakan yang bagian yang ku highlight di dalam kotak merah. Kerancuan penukilan dari Ibnu Abbas ini memperkecil kepercayaan terhadap apa yang diriwayatkan darinya, apalagi athar yang pertama darinya. Dan yang tampak athar ini didustakan atas Ibnu Abbas atau berasal dari Israiliyat yang dilekatkan padanya.
Nah, ini potongan gambar halaman 27 dari buku Kisah-Kisah dalam Al-Quran. Ini buku yang satunya lagi ya. Aku bacakan yang di kotak merah. Setelah itu Allah menciptakan ikan, mengangkat air, lalu darinya Allah menciptakan langit. Bumi kemudian dibentangkan di atas punggung ikan. Ikan kemudian bergerak-gerak, lalu bumi membentang luas. Bumi kemudian dikuatkan dengan gunung-gunung, dan gunung-gunung membanggakan diri terhadap bumi. Mujahid menafsirkan nun sebagai ikan yang ada di bawah bumi, seperti disebutkan dalam riwayat di atas. Isinya kira-kira sama ya di dalam kedua buku ini ya. Sekarang kita lanjut ke halaman 28. Aku bacakan yang di kotak merah ya. Ka'ab berkata nama ikan itu adalah Lutsusa. Dia juga menyebut Balmusa. Seperti itu juga yang direwayatkan Al-Kalbi, Muqatil, dan As-Suddi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. As-Suyuti menyebutkan asar ini dari riwayat At-Tabari, Ibnul Munzir, Ibnu Abi Hatim, Al-Baihaqi dalam Al-Asma' wa As-Sifat dari jalur As-Suddi, dari Abu Malik, juga dari Abu Shalih, dari Ibnu Abbas. Kemudian di kotak bawah, Allah Azza wa Jalla kemudian menciptakan bumi di atas ikan. Ikan inilah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, Nun, demi pena. Ikan berada di air berada di atas batu, batu berada di punggung malaikat, malaikat berada di atas bongkahan batu besar. Bongkahan batu besar berada di angin. Inilah batu yang disebutkan oleh Luqman. Batu tersebut tidak berada di langit dan tidak pula berada di bumi. Ikan kemudian bergerak-gerak hingga mengguncang bumi. Allah kemudian memperkokoh bumi di atasnya dengan gunung-gunung, hingga bumi menjadi tenang, lalu gunung-gunung membanggakan diri atas bumi. Ya. Nah, di bawah itu ada catatan kaki ya. Aku bacakan yang nomor 5 ya. Catatan kaki nomor 5. Al-Alamah Al-Albani berkata dalam Ad-Dhaifah wa'al Maudu'at nomor 294 ya. Hadis ini maudhu atau palsu. Karena sebagian di antara mereka menyebut sanad hadis ini terhubung hingga Nabi SAW. Al-Albani menilai hadis ini termasuk kisah-kisah Israiliyat. Dia menyebut sejumlah pendusta dan pemalsu hadis dalam sanad hadis ini. Nanti di halaman berikutnya nanti akan aku tampilkan ya buku dari Ad-Dhaifah wa Al-Maudu'at ini ya. Atau terjemahan bahasa Indonesianya adalah silsilah hadis dhaif dan hadis maudhu. Kemudian ada beberapa catatan terkait dongeng ini ya. Aku bacakan yang nomor 2 yang di dalam kotak merah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tidak ada sangkut pautnya dengan riwayat ini karena rangkaian sanad riwayat ini dari Ibnu Abbas adalah rangkaian sanad palsu yang sebagian besarnya ditanggung oleh As-Suddi dan Abu Shalih. Kondisi keduanya tentu sudah diketahui seperti apa. Jadi As-Suddi dan Abu Shalih ini bukan periwayat yang sikoh ya, atau terpercaya. Kemudian di kotak bawah, Ibnu Katsir rahimahullah berkata, sanad hadis ini sahih sampai Ibnu Mas'ud dan Ka'ab. Karena Abdullah bin Mas'ud berlepas diri dan tidak ada sangkut pautnya dengan riwayat seperti ini. Kisah ini didustakan terhadap Ibnu Mas'ud dan juga Ibnu Abbas. Ibarat kata, pendusta mengenakan keledai dengan pakaian sutra. Yang andai pun orang buta melihatnya tentu akan berkata, keledai seperti apa kamu ini? Nah, di halaman 31, catatan nomor 6 ya. Terkait ikan bernama Lutsa Bahmud atau Bahmusa, ikan ini sendiri merupakan kebohongan yang sama sekali tidak disebutkan dalam satu nas pun. Tidak dinyatakan seorang sahabi pun, dan tidak dibuktikan oleh ilmu modern. Karena sains membuktikan keterangan Al-Quran bahwa langit dibangun tanpa menggunakan atap, dan bumi tetap berada di tempatnya meski berputar dan berotasi mengelilingi matahari. Mungkin maksudnya ini berevolusi ya, mengelilingi matahari, bukan berotasi. Tidak ada seorang ilmuwan pun yang menemukan sesuatu yang mengisyaratkan meski sesederhana apapun keberadaan ikan Lutsusa itu.
Kuat dugaan saya, ikan ini adalah tambahan yang sengaja dibuat kaum zindik untuk menyita perhatian kaum muslimin, menjauhkan mereka dari inti akidah dan pemahaman terhadap agama, seperti yang mereka lakukan sebelumnya ketika menerjemahkan buku-buku seperti Kalillah Wadimnah atau Panca Tantra dan Alfu Lailah wa Lailah, 1001 malam, untuk mengalihkan perhatian kaum muslimin dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, kemudian di halaman berikutnya, yang di dalam kotak merah, oleh karena itu, saya menganggap penisbatan kisah ikan ini kepada Ka'ab al-Ahbar sama sekali tidak benar. Adapun kisah lainnya, sanadnya sahih hingga ke Ka'ab. Secara garis besarnya, kisah ini dusta dari awal hingga akhir. Tidak ada satupun nas terkait kisah ini, baik nas Al-Quran maupun As-Sunnah. Di samping tidak bisa diterima akal sehat dan tidak terbukti secara ilmiah. Kisah ini hanya kepalsuan yang sengaja dikaitkan dengan para sahabat radhiyallahu anhum. Nah, ini tampilan buku yang aku sebutkan tadi ya, silsilah hadis dhaif dan hadis maudhu ya, yang ditulis oleh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, salah seorang peneliti hadis yang sangat terkenal ya, dan hasil penelitiannya banyak dijadikan rujukan oleh para ulama masa kini. Nah, buku ini aslinya ada 4 jilid. Nah, cerita tentang ikan nun tadi itu ada di jilid 1. Nah, aku bacakan ya hadis nomor 294 ya, di buku jilid 1 halaman 238. Bumi atau dunia itu berada di atas air, dan air di atas batu besar, dan batu besar di atas punggung ikan yang puncaknya bertemu dengan singgasana atau arash. Dan ikan berada di atas punggung malaikat. Kedua kakinya berada di udara. Nah, berikut di bawahnya adalah keterangan hadisnya ya. Hadis ini maudhu atau palsu. Jelas ya? Hadis ini maudhu atau palsu. Al-Haythami mengemukakannya dengan sumber sanad dari Ibnu Umar. Al-Haythami berkata, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bazar dari gurunya yang bernama Ibnu Syubaib. Dia ini dhaif atau lemah ya. Bisa dibilang lemah ingatannya atau lemah periwayatannya ya, seperti itu ya. Saya tidak menjumpai namanya di dalam kitab Al-Mizan, tidak dalam kitab Al-Lisan, dan tidak pula dalam kitab lainnya dari kitab-kitab tentang perawi sanad. Tampaknya riwayat ini persis seperti riwayat yang sebelumnya, alias termasuk Israiliyat. Kemudian saya jumpai riwayat ini dengan perawi Ibnu Adi dan lainnya yang sanadnya sangat dhaif atau sangat lemah ya. Nah, jadi berdasarkan uraian dan dalil-dalil yang aku sebutkan di atas, sudah sangat jelas ya bahwa kata nun di awal ayat pertama surat Al-Qalam tersebut tidak ada hubungannya dengan kisah dongeng yang mengatakan bahwa nun itu adalah nama ikan besar yang menopang bumi di atas punggungnya. Penghubungan itu adalah klaim yang palsu. Kisah dongeng tersebut justru berasal dari dongeng-dongeng bangsa Israel yang kita sebut sebagai kisah Israiliyat dengan matan dan periwayatan yang palsu. Kata nun di dalam surat Al-Qalam ayat 1 tersebut hanyalah salah satu huruf hijaiyah yang ada di dalam Al-Quran, yang disebut juga dengan huruf muqatta'ah, seperti huruf-huruf hijaiyah lainnya yang berada di permulaan ayat beberapa surat lainnya di dalam Al-Quran, yang tentu mempunyai makna tertentu yang sangat jauh dari makna yang berhubungan dengan kisah-kisah palsu maupun kisah-kisah Israiliyat yang tidak jelas. Dan bagi oknum-oknum penyesat yang ada di umat sebelah, daripada kalian selalu mikirin bagaimana cara untuk selalu mengolok-olok Islam dengan menampilkan kisah-kisah nggak jelas tanpa ilmu, mending kalian pikirin kenapa di kitab kalian disebutkan bahwa bumi dan langit punya tiang. Kalau kalian memang percaya bahwa bumi dan langit punya tiang, tolong tunjukkan di mana tiang-tiang tersebut berada. Oke? Demikian ya teman-teman, ulasanku kali ini mengenai tafsir surat Al-Qalam ayat 1 yang berhubungan dengan, yang dihubung-hubungkan dengan
seekor ikan yang besar yang menopang bumi di atas punggungnya yang bernama Nun ya. Semoga bermanfaat kepada kita semua, terutama buat diriku sendiri untuk menambah wawasan kita dan untuk bisa membantu saudara-saudara muslim kita dalam membentengi imannya ya terhadap usaha-usaha penyesatan yang dilakukan oleh umat-umat sebelah. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.